Halo, aku kerja sebagai staf junior di head office BCA. Pengen tahu gimana rasanya kerja di BCA? Yuk ikut aku kerja hari ini. Lihat langsung apa yang sehari-hari aku alami dan aku lakukan di BCA. Aku selalu naik ojek online kalau berangkat kerja. Males naik kendaraan pribadi. Kebayangkan harus menghadapi kemacetan setiap berangkat dan pulang kerja. Kalau naik ojek kan tinggal duduk aja terus sampai deh. Ini kantorku. Letaknya ada di Menara BCA. Keren kan? Aku biasa masuk kantor jam setengah 9 pagi. Pulangnya jam setengah 6 sore. Ruang kerjaku ada di lantai 27. Ini ruang kerjaku. Asik kan? Udah open space loh. Jadi dapet banget suasana rame-rame sama pekerja lain. Lihat teman-temanku. Udah pada siap kerja nih. Itu workspaceku. Udah jam 8, aku masih punya waktu untuk ngelis semua kegiatanku hari ini. Oke, pertama-tama pagi ini jam 9, aku mau meeting sama teman-teman sekelompok untuk Project BCA Innovation Award atau BIA. Wah, semangat banget nih kelihatannya udah pada ngumpul gini. Lihat tuh Andi, lagi serius banget presentasiin idenya. Melalui BIA, para pekerja BCA diberi kesempatan untuk berinovasi dan mengekspresikan kreativitasnya. Hadiahnya menggiurkan loh. Tahun lalu aja, hadiahnya jalan-jalan gratis ke Korea. Wah, udah jam 12 nih. Waktunya makan siang. Asik, pada nungguin. Gitu dong, harus rame-rame biar seru makan siangnya. Mas Eko nawarin naik mobilnya. Oh, ternyata baru beli mobil. Wow, padahal kan baru kerja 3 tahun. Memang sih, kalau di BCA, semua pekerjanya mendapat fasilitas pinjaman rumah dan kendaraan dengan bunga spesial. Ini nih mobil Mas Eko. Keren. Selamat ya Mas Eko. Oke deh, capcus makan siang. Habis makan siang, waktunya kerja lagi. Ya, ini Pak Hendra. Beliau adalah atasan aku selama kerja di BCA. Sekarang aku mau coaching face to face sama beliau. Berhubung salah satu employer value preposition BCA adalah continuous improvement, jadinya ada program coaching, yaitu sesi di mana atasan dan pekerja saling ngobrol mengenai pencapaian kerja, kompetensi yang sudah baik maupun yang harus ditingkatkan, serta rencana pengembangan bagi pekerja. Tidak hanya melalui atasan, kita juga bisa akses materi-materi e-learning di aplikasi Morning BCA. Di situ terdapat modul-modul yang ngebantu kita ketika bekerja. Nah, sekarang waktunya untuk siapin outing divisi. Yap, di BCA ini setiap tahunnya masing-masing divisi akan outing bersama. Tahun lalu kita ke Belitung. Tahun ini rencananya mau ke Bali nih. Nah, sekarang aku lagi riset destinasi apa aja yang bakal kami kunjungin dan booking-booking hotel. Wah, apa nih? Oh, Bu Desi baru pulang dari dinas toh. Asik, dapet oleh-oleh. Makasih ya Bu. Mentor terbaik deh. Gak cuma suka kasih oleh-oleh setelah bisnis trip, dia juga sering datengin meja rekannya untuk kasih semangat. Gimana gak makin semangat kerja coba? Wah, gak kerasa nih udah jam 6 aja. Siap-siap buat pulang deh. Oh iya, hari ini kumpul komunitas paduan suara. Nah, kalau di BCA, kita bisa gabung di berbagai komunitas hobi. Ada Asia Lens, Asia Basket, Asia Dance, dan masih banyak lagi. Kalau aku, karena hobinya nyanyi, aku ikutan Asia Choir. Dan hari ini kami bakal ngumpul bareng. Nah, ini dia mereka. Udah siap banget dengan partitur lagu terbaru yang bakal kami pelajari. Serunya kalau ikutan komunitas hobi kayak gini, kita sering jalan bareng sehabis latihan. Kayak sekarang nih, kita mau makan malam bersama. Puas banget deh kerja di BCA ini. Aku ngerasa dapat apa aja yang aku butuhin. Mulai dari teman-teman, lingkungan kerja yang seru, fasilitas untuk pekerjanya, banyak pembelajaran baru, dan pastinya pendapatan yang oke. Ini ceritaku. Ayo rangkai ceritamu dengan bergabung bersama keluarga kami di BCA. Hah, daftar ke BCA segampang itu?
Tinggal buka karir.bca.go.id, di situ informasinya udah lengkap banget. Kamu bisa langsung masuk ke bagian karir untuk lihat posisi yang lagi dicari. Nah, pilihannya ada banyak, baik yang highlight maupun yang terbaru. Langsung pilih lowongan yang kamu mau, di dalamnya akan ada info tentang gambaran pekerjaan, syarat-syarat, dan tahapan seleksinya. Dibaca dulu ya, dan kalau udah sesuai tinggal klik daftar deh. Habis itu, isi data diri dengan lengkap agar bisa diproses oleh BCA. Pastikan kamu menyelesaikan 4 tahapan yang ada pada platform Kaliber. Selamat mencoba dan sampai ketemu di BCA. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih nih udah semangat dan antusias banget untuk hadir di acara Sapa Karirnya BCA. Nih aku yakin banget nih teman-teman yang hadir di sini itu pasti udah nggak sabar untuk dapat informasi dari BCA nih tentang knowledge yang bakal dipakai nantinya di dunia kerja gitu ya. Nah, sebelum mulai mungkin perkenalan diri dulu kalian. Nama saya Saras dari tim rekrutmennya BCA yang hari ini akan menjadi MC di acara Sapa Karir BCA. Sebelumnya buat kalian yang khususnya pertama kali datang di acara Sapa Karir BCA pasti masih bertanya-tanya sebenarnya Sapa Karir BCA itu apa sih, acara apa sih gitu ya. Udah sering dengar atau sebenarnya udah banyak teman-teman yang ngomongin tapi masih belum tahu gitu Sapa Karir BCA itu apa. Nah, Sapa Karir BCA sendiri itu adalah acara rutin teman-teman dari tim rekrutmennya BCA yang akan yang selalu diadakan setiap hari Kamis di minggu terakhir gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang setiap bulannya gitu ya pengen mendapatkan informasi baru, pengen produktif gitu ya, silakan ikut aja di acara Sapa Karir kita karena setiap bulan tuh ada teman-teman. Buat kalian yang pengen dapat informasi khususnya tentang rekrutmen, knowledge di dunia kerja, terus pastinya tentang informasi tentang BCA gitu. Dan kalian nanti nggak usah bingung-bingung lagi gitu ya, nanti karena di acara rutin kita ini kita bakal adain tema-tema yang berbeda gitu buat teman-teman. Jadi informasinya itu terus bertambah setiap saatnya gitu. Sangat menarik lah buat teman-teman untuk ikutin setiap bulannya. Nah, terus untuk yang sekarang Kak, acaranya tuh apa gitu, sharingnya tuh apa? Hari ini kita akan mendapatkan informasi yang pastinya menarik dari narasumber kita. Hari ini narasumber kita namanya Kak George Andreas Winata. Kak George itu siapa? Nanti mungkin lebih detailnya akan dijelaskan oleh Kak George-nya sendiri. Kak George itu adalah talent manajemennya BCA yang hari ini akan membawakan topik yang menarik pastinya buat teman-teman semua dengan judul Your Career, Your Choice. Dan nanti teman-teman itu akan mendapatkan informasi tentang pentingnya memilih perusahaan dalam membangun karir dan bagaimana menjadi talent yang potensial dalam suatu perusahaan sehingga dapat menunjang karir teman-teman semua nih. Soalnya kan pasti kalau misalnya kalian sering dengar gitu ya, kalau misalnya cari kerja itu kan pasti jodoh-jodohan gitu ya istilahnya, kayak cari jodoh gitu. Kalian harus cocok untuk perusahaannya dan perusahaan juga harus cocok untuk kalian gitu. Nah, nantinya pasti Kak George ini akan menjelaskan lebih dalam gitu ya ke kalian tentang informasi ini. Buat teman-teman nih ya, jangan berpindah haluan, jangan keluar dulu, jangan nggak fokus gitu ya, karena selama acara ini berlangsung, pastinya kita akan kasihin kesempatan teman-teman untuk mendapatkan hadiah dari kita tim rekrutmen BCA. Pasti hadiahnya menarik buat kalian, dan makanya kalian ikutin acara terus sampai akhir, karena hadiahnya tuh akan banyak lah buat kalian. Oke, kita langsung aja panggil Kak George Andreas Winatanya untuk hadir dan mulai memperkenalkan diri dulu dan membawakan materi hari ini. Halo Kak George. Halo, Halo, selamat selamat pagi. pagi. Selamat pagi Kak Selamat George. pagi teman-teman semua. Halo Kak, ini Wah, semangat banget teman-temannya, nih ya. Udah banyak nih yang hadir nih ya di sini. iya udah banyak banget nih teman-teman, udah nggak sabar untuk dengerin Kak George untuk sharing. Mungkin Kak George bisa langsung mulai aja ya Kak untuk sesi sharingnya hari ini. Boleh banget. Thank you ya, Terima Saras. kasih Kak. Oke, teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya, tadi udah dikenalin ya sama Saras ya. Nama saya panjangnya adalah George Andreas Winata. Nah, saya ini punya banyak alias. Karena nama saya susah gitu ya, cenderung susah. Ada yang manggilnya George, kayak tadi Saras sempurna sekali. Ada yang manggilnya George, ada yang George, ada yang George, ada yang Jesus.
itu berpotensi menimbulkan keselio lidah, keselio air ludah, sampai kesel-kesel, sampai pengen muntah. Jadi gampangnya panggil aja Jos. Ya, saya dari tim Talent Management BCA. Gitu. Oke, senang sekali hari ini bisa ketemu teman-teman semua. Dan sebelum itu kita mau mulai ya. Kita mau mulai, saya izin untuk share screen dulu ya. Oke, sebentar. Share screen. Oke. Sudah terlihat, teman-teman ya. Oke, harusnya sudah terlihat. Kalau misalnya belum terlihat, nanti tolong diinfoin ke saya ya. Oke. Ya, selama 1 jam ke depan, teman-teman, saya akan bercerita, banyak sharing lah. Hari ini kita akan banyak sharing, banyak berdiskusi. Nanti juga saya ingin dengar pendapatnya teman-teman itu seperti apa, gitu. Dalam sebuah topik, Your Career, Your Choice. Ini seru banget, kenapa? Karena ini untuk teman-teman sendiri gitu, karirnya teman-teman, choice-nya teman-teman sendiri. Nah, makanya kita sangat excited untuk bisa memberikan tips-tips gitu buat teman-teman semua. Tadi Sarah sudah bilang 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai pertama di awal bagaimana sih memilih sebuah company yang tepat, yang baik buat kita. Dan setelah itu kita juga akan mencari tahu juga, belajar sama-sama untuk mengetahui bagaimana cara menjadikan karir kita lebih unggul lagi, lebih baik lagi ke depannya. Oke? So, sebelum mulai, saya mau ajak teman-teman dulu untuk ambil gadgetnya masing-masing. Ya, ambil gadgetnya masing-masing, kita masuk ke www.menti.com. Ya, teman-teman masuk ke browser, ke menti.com, masukin kodenya yang ada di layar, ya, 314-14-188. 3-14-14-18-8. Oke, boleh masuk ke dalam Mentimeter tersebut. Sambil saya juga minta tolong tim rekrutmen untuk bisa membantu proses buat Mentimeternya. Oke, kodenya agak beda ya, tim ya. 86995727 ya. Nggak apa-apa. Kayaknya ikutin kode yang baru aja ya ini ya. Kode yang baru ya. Oke. 86995727. Oke. Pertanyaannya, how satisfied are you about your career? Ya, gimana sih karirnya teman-teman sekarang nih kalau yang sudah bekerja ya? Sebagaimana satisfied, puas apa enggak sih? Terus ada yang nanya, kalau belum kerja gimana? Masih kuliah atau masih cari kerja? Ya nggak apa-apa. Pada saat sekarang ini, proses pencarian kerja teman-teman itu gimana? Sudah puas apa belum? Ya. Atau yang masih kuliah ya, gimana? Kemarin sempat internship atau sempat bekerja di suatu perusahaan, cari tahu itu gimana? Seberapa puas? Ya. Boleh dimasukkan, kita baru masuk ke 30 peserta yang masuk di Mentimeternya. So far ini masih agak di tengah-tengah nih ya, 3,4, 3,3, oke. Masih ditunggu, masih ada banyak yang belum. Oke, ada yang nggak bisa join. Kodenya ikut yang di layar ya, 86995727 ya. 86995727. Sorry ya, tadi ada kesalahan teknis, jadi kodenya berubah. Ya. Oke, masih ditunggu, masih ada berapa? Kita tunggu kurang lebih sekitar setengah menit lagi lah ya, 30 detik lagi buat teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini ada di posisi angka 3,4, ini masih kurang lebih mirip-mirip lah ya. Ya, 3,4. Oke lah. Oke, kita beri waktu 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman buat pertanyaan ini. Kurang lebih ada di level 3,4. Berarti yang sedang-sedang saja ya. Nggak terlalu nggak puas, nggak terlalu puas, tapi ya di tengah-tengah lah. Cenderung lebih arah ke kanan. Oke. Senang ngelihat data ini, artinya mayoritas di dalam kelompok ini adalah puas terhadap karir teman-teman. Tapi puas aja nggak cukup ya. Maka hopefully dengan ada Sapa Karir ini, next
teman-teman bisa menaikkan, nah hopefully ya bisa bergeser lagi ke kanan supaya bisa semakin puas. Oke, Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Teman-teman admin boleh dibantu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ini nanya buat teman-teman nih. What is a good company for you? Teman-teman boleh tuliskan apa sih dalam benak teman-teman yang pertama kali muncul ketika memikirkan tentang good company. Apa ya? Good company itu apa ya? Boleh dituliskan nih teman-teman. Ada yang masuk mungkin mesti Oke, work-life balance. Oke, namanya work-life balance. Well-known company. Oke, that helps you grow. Senang banget. Oke, berarti bisa bikin kita berkembang terus-menerus. Ya, boleh. Oke. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh juga. Oke, nih yang di tengah-tengah paling banyak work-life balance. Good. Oke. Balance ya, kerja sama kehidupan harus balance. Ini kayaknya horoskopnya ini Libra nih ya, timbangan ya, balance kiri kanan ya. Oke, very good. Ada banyak yang masuk, kesejahteraan karyawan, healthy coworker, stress free. Ini menarik nih yang bilang stress free. Kita akan bahas bersama-sama di belakang. So far masih work-life balance, good environment. Apalagi itu ya, ada salary. Wah, salary juga penting, betul. Good environment. Oke, kita kurang lebih udah kekumpul lumayan. Oke, kita kasih waktu sekitar 10 detik lagi ya, teman-teman, untuk bisa mengisi Mentimeternya. Nah, so far masih work-life balance ya. Good environment. Ini memang sebuah company yang enak nih ya. Kalau environment-nya enak, maka kita kerjanya juga seneng gitu ya. 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nice. Thank you banget teman-teman sudah masuk datanya. Nah, ini mungkin kita akan close dulu. Saya ingin izin mau screen capture ininya. Ini karena menarik banget nih ya. Ini adalah suara anak-anak muda masa kini. Saya juga masih muda loh, by the way. Oke, work-life balance paling tinggi ya. Kemudian disusul oleh, ada good corporate governance. Saya baru lihat ini. Baru menanjak ya di akhir-akhir. Very good. Company yang baik, punya good corporate governance. Dan ada juga good environment sama salary kurang lebih mirip-mirip ya angkanya ya. Oke. Thank you teman-teman. Ini pertanyaan sebagai pengantar menuju topik pertama kita. What is a good company for you? Nah, sebenarnya saya mau sedikit revisi ya, sambil saya akan share screen lagi ya teman-teman ya. Thank you partisipasinya untuk yang ini. Oke. Next slide. Oke. Saya mau sedikit revisi. Tadi kita bertanya, what is a good company? Jawabannya macam-macam. Macam-macamnya tergantung apa? Ya tergantung bagaimana kita memandang company tersebut, yang cocok sama kita apa enggak. Maka seharusnya tidak ada yang namanya good company or bad company. Tapi yang ada adalah the right company. The right company for you and for me. Jadi, company, perusahaan yang tepat buat kita. Bisa jadi beda-beda. Buat saya, sama buat Saras, beda tuh right company-nya. Sama buat teman-teman yang lain, yang di sini juga beda lagi ya. Buat si Lukman, beda lagi. Buat si Angeliani, beda lagi. Buat Tubagus, beda lagi. Buat Angelin, buat Angga, beda lagi. Itu masing-masing bisa mendefine diri sendirinya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ilustrasi di depan ini, ada gadget ya, ada gadget di mana ada ada tangan di sana. Nah, analogi ini kita mau pakai karena mencari the right company itu bagaikan mencari jodoh. Tadi Sarah sudah bilang di depan ya, Kak Sarah sudah bilang di depan bahwa kayak nyari jodoh. Kita kayak bisa pakai gadget kita gitu, nyari kiri kanan, kayak online dating apps gitu ya. Cocok apa enggak? Gue suka enggak ya? Enggak ah, ini kayaknya hidungnya terlalu gede. Gitu. Enggak ah, kayaknya alisnya tipis banget, enggak ada alis nih. Gitu. Macam-macam lah ya. Tapi yang mau diangkat adalah beda-beda tuh. Seleranya saya sama seleranya Kak Saras beda lagi. Sama seleranya si
Benny beda lagi gitu ya. Jadi beda-beda, tapi apa namanya, untuk mencari itu semudah mencari jodoh gitu. Mudah, yakin. Enggak juga ya, karena mencari jodoh itu ya kita harus ada beberapa step juga yang kita lakukan. Sama seperti mencari perusahaan yang baik. Kita mesti benar-benar menelisik, jangan sampai di tengah-tengah kita kena ghosting ya. Bahaya tuh kalau kena ghosting. Oke. Apa aja yang kita lakukan? Pertama kita harus selidiki. Ya, selidiki kita bagaikan analogi detektif nih, teman-teman. Kita harus do your own research. Teman-teman suka film Sherlock Holmes gitu ya. Dia kan kalau saya suka tuh Sherlock Holmes ya, kalau menganalisa orang gitu kan, dia sampai ngelihat, wih, oke, ibu-ibu ini ke pasar petentang-petenteng gitu ya, masih pakai daster. Wah, kelihatannya dia belum mandi nih kalau gini nih. Masih pakai daster, masuk, bau amis nih. Oh, berarti dari bagian ikan nih kayaknya nih. Terus dilihat lagi, bibirnya agak sedikit berminyak. Kayaknya dia habis beli gorengan di dalam ya, beli cakwe di dalam pasar. Udah makan, udah nggak dilap lagi. Ya, gitulah ya. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Intinya, research-nya harus detail sedalam mungkin, seperti kita menjadi seorang Sherlock Holmes. Keren banget ya. Apa aja sih yang di-research? Ada, secara garis besar, ada 3. Ya, ada 3. Pertama, kalau kita, kayak tadi di online dating apps itu, kita ngelihat biasanya profile-nya dulu, kan. Saya jujur belum pernah pakai online dating apps ya. Tapi, tahu lah ya stepnya awalnya apa sih, ya apa namanya, lihat profilnya dulu nih. Sama nih kayak mencari perusahaan yang tepat buat kita lihat dulu profil company-nya seperti apa. Profil company-nya bisa dilihat dari mana sih? Pertama tentunya dari website-nya. Kalau misalnya paling gampang BCA tuh www.bca.co.id lah gitu ya. Atau di perusahaan manapun yang besar gitu ya, biasanya sudah memiliki website. Yang kecil startup pun juga udah memiliki website lah ya sekarang ini. Selain website, apalagi ada sosial media di dalamnya ya, ada banyak banget. Ada perusahaan-perusahaan biasanya punya YouTube, punya Twitter yang ini ya, punya LinkedIn dan lain sebagainya. Nah itu Instagram juga ya bisa dipakai untuk melihat bagaimana sih profil company tersebut itu kurang lebih kayak gimana. Jadi informasi ini dapat ditemukan di luaran sana, ada banyak ya. Apa aja yang dilihat? Pertama, value, teman-teman. Value adalah apa sih value? Value adalah apa yang company tersebut believe, yang dipercayai oleh company tersebut, dan kemudian diwujudkan ke dalam internalnya perusahaan. Jadi masing-masing orang di dalam perusahaan tersebut memiliki value yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Apa aja sih contohnya? Contohnya macam-macam, teman-teman ya. Misalnya ada perusahaan yang memiliki value peduli pada lingkungan misalnya. Oh, dia senang banget nih ketika setiap produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut itu harus memiliki value terhadap perusahaan. Harus memiliki value terhadap lingkungan gitu misalnya. Ada lagi value misalnya tentang customer comes first misalnya. Apapun yang terjadi dia harus mengutamakan customer. Apapun produk yang kita bikin, apapun yang kita lakukan, kita harus pokoknya customer nomor 1. Fokus terhadap customer. Ada lagi misalnya perusahaan yang sangat memvalue kesetaraan gender, misalnya saat ini. Oke, apapun yang terjadi, pokoknya kita mau komposisi antara pria dan wanita dalam perusahaan tersebut harus balance. Bahkan mungkin untuk posisi tertentu harus wanita lebih banyak gitu misalnya. Karena apa ya? Karena value perusahaan tersebut. Gitu. Salah apa enggak? Ya bebas, terserah perusahaan tersebut gitu kan. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, teman-teman, aku ingin tanya teman-teman juga nih. Kalau teman-teman dalam mencari perusahaan tuh value apa sih yang dicari? Gitu. Boleh nggak teman-teman masuk ke chat box ya? Chat box di Zoom ini, boleh nggak? Value apa sih yang teman-teman cari dalam sebuah perusahaan gitu. Kalau nyari perusahaan tuh cari perusahaan yang value apa? Ya. Boleh ditulis aja di situ. Misalnya kayak tadi ya, ada yang tadi karena saya pejuang emansipasi wanita, saya mau cari perusahaan yang
memiliki kesetaraan gender. It's okay. Gitu. Oke, sudah ada yang masuk nih ya. Ada pengembangan karir yang jelas. Oke, baik. Apakah itu masuk ke value? Bisa juga, ya bisa juga. Pokoknya masuk ke dalam perusahaan tersebut, semua karyawannya harus punya pengembangan karir yang jelas. Nah, mungkin enggak. Gitu ya. Boleh ditulis lagi teman-teman, masih ada beberapa resen, nggak apa-apa. Minta tolong untuk dituliskan dulu aja di chat box-nya. Nanti kita akan berbincang-bincang. Nanti ada sesinya juga. Oke. Ada lagi yang peduli lingkungan. Ada lagi ya dari Marvin. Ada dari Yosariana, perusahaan yang bisa menilai secara objektif, bukan subjektif. Nice. Oke, benefit-nya kata Jimmy. Value terhadap karyawan. Oke, karyawan harus diutamakan juga ya, karena karyawan adalah bukan sekedar aset saja gitu, tapi sebagai capital ya, capital modal yang harus terus dikembangkan. Bagus sekali ada dari Jessica Collin, integritas yang tinggi. Oke, nice. Integritas sama mirip tuh sama yang perusahaan anti KKN gitu ya, dari Mahdaniyah Rahman. Oke. Memang perusahaan yang baik kalau memiliki value yang baik tercermin juga dalam orang-orangnya jujur apa enggak, memiliki integritas yang tinggi apa enggak. Oke, itu value yang diambil. Oke, thank you teman-teman. Nice, thank you masukannya dan thank you pendapatnya, masukannya. Oke, bervariasi sekali dan beberapa juga mengutarakan hal-hal yang sama ya, curiosity, memanusiakan manusia. Oke, nice semuanya. Nah, saya ingin cerita nih, teman-teman, setelah mendapatkan teman-teman sharing, nah sekarang saya juga mau sharing ya buat teman-teman ya. Oke, sharingnya apa? Jadi tadi ada yang bilang tentang peduli lingkungan. Sama tuh, TOS virtual. Oke. Yang saya ini orangnya suka banget sama yang namanya go green gitu ya. Sekarang di mana-mana tuh go green. Sedih ya kalau ngelihatnya di Google di berita gitu, ada berita mengenai ikan paus terdampar gitu. Karena apa? Nelen plastik banyak banget gitu. Plastik bungkusan apa gitu ya, sedotan. Bahkan mungkin nggak jarang ya kita melihat bungkusan mie instan gitu ya di dalam ikan paus tersebut ya, mie instan yang enak banget lah gitu ya, semuanya sayang kan pausnya makannya bungkusnya nggak dibuka dulu ya, dia langsung makan semuanya bungkusnya, jadi ya ketelan gitu ya. Anyway ya, itu sedih lah melihat itu. Sharing sedikit, di perusahaan tempat saya bekerja di BCA itu yang namanya go green itu sangat di value ya di dalam perusahaan. So saya jadi ini sesuatu yang membuat saya semakin betah lah dalam kerja di BCA. Karena apa? Per 2020 kemarin saja gitu ya, sekitar pemakaian kertas ya, teman-teman tahu kan kertas itu kan diambilnya dari pohon gitu kan. Dan dari pohon nanti ya banyak pohon yang ditebang, maka nanti berentet panjang lah gitu ya. Tahun 2020 saja sekitar 22,5% dari pemakaian kertas itu berhasil dikurangi oleh BCA. Nah, atau sekitar 18,1 ton kertas. Teman-teman bayangin kalau 18,1 ton itu kurang lebih sebanyak apa sih? Nah, teman-teman tahu kalau mobil ini ya, mobil SUV yang besar itu, mobil SUV, ya itu kurang lebih sekitar 11 mobil SUV, teman itu. Ada banyak ya pokoknya ya. Nah, itu berhasil dikurangin lah. Dan tidak hanya itu aja, dari seluruh gedung cabang yang ada di BCA, itu sekitar 66 itu memiliki konsep green office, teman-teman. Mengusung konsep green office. Nah, itu dia nih. Dan juga belum lagi yang ada namanya penanaman pohon, restorasi pohon, itu yang bisa mengurangi CO2, itu banyak juga gitu dilakukan. Nah, itu yang membuat saya sejalan nih sama value saya sendiri, gitu. Yaitu bisa menyelamatkan lingkungan lah, itu kurang lebih. Sebelumnya video saya mungkin ada sedikit patah-patah atau gimana, kalau ada mungkin boleh diinfo juga ya sama tim, boleh di chat juga
supaya saya bisa atur lagi koneksi internetnya ya. Sambil dilanjut, oke teman-teman. Itu tadi value gitu ya. Nah, setelah tahu gitu, tadi saya mau tekankan adalah tidak ada value yang benar, tidak ada value yang salah. Balik lagi, value-nya align nggak dengan value yang kita mau. Ya. Align atau tidak. Sejalan apa enggak? Kalau saya tadi contohnya sejalan gitu dengan perusahaan tempat saya bekerja, makanya saya senang. Kedua, dilihat dari apanya lagi? Culture-nya, teman-teman ya. Culture itu apa sih bedanya? Nah, culture itu turunannya lah ya, turunannya dari value. Karena tadi sudah ada value apa ditentukan, kemudian dibentuk di dalam internal perusahaan, sehingga secara nggak langsung terbentuklah sebuah culture, gitu. Sebuah kebiasaan proses kerja. Itu kurang lebih kayak mengimplementasikan value-nya lah. Gitu ya. Culture-nya bisa dapat dari mana, teman-teman? Bagaimana pengalaman bekerja di perusahaan tersebut? Biasa pertanyaannya gitu kan. Nah, jawabannya ada di kanan ini ya, sosial media banyak banget. Bahkan tadi yang join dari awal, teman-teman melihat ada video si Gita itu ya. Si Gita, nah itu kan kurang lebih bisa ngelihat tuh kerja di sebuah perusahaan tuh bagaimana sih. Kalau tadi contohnya di BCA tuh gimana pekerjaannya? Ada apa aja? Oh, masuk, ada atasan yang mendukung, ada teman-teman, ada grup, bisa apa namanya, mereka ada grup hobi, bisa beli mobil lagi ya. Bonus lah itu ya, kalau itu bonus. Nah, balik lagi, culture perusahaan macam-macam. Tinggal pertanyaannya align nggak sama culture yang kita mau. Nah, kalau tadi kita bicara culture itu ada apa aja. Tadi di dalam video itu juga disebut inovasi, misalnya. Harus ada inovasi tiap tahun. Atau culture-nya kompetitif. Culture yang terbangun kompetitif. Oke, dalam sebuah perusahaan ini, CEO-nya bilang kita harus terus berkompetisi untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita puas dalam satu posisi, kita nggak boleh stay di situ aja. Kita harus tetap berkompetisi. Supaya apa? Karena apa? Karena ada orang lain di posisi yang sama yang suatu waktu bisa ngambil posisi kita loh. Makanya itu memacu kita untuk terus memperbaiki diri dengan positif, jangan sampai sikut-sikutan. Gitu kan. Ada juga culture yang kekeluargaan gitu misalnya. Nah, sama lah kurang lebih gitu. Jadi yang penting semua karyawan itu harus merasa nyaman. Kayak tadi ada yang bilang dalam value gitu ya, value-nya ada friendly environment gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Culture-nya harus culture adalah turunan dari value ya teman-teman. Dan culture itu sama-sama bermacam-macam. Jadi balik lagi pertanyaannya, sejalan nggak, align nggak dengan culture yang kita mau, culture yang kita suka dalam bekerja. Yang ketiga adalah credibility, teman-teman. Credibility itu apa sih? Ya, bagaimana sih kinerja perusahaan tersebut? Ini menjadi penting buat teman-teman semua. Kenapa? Karena apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, banyak sekali perusahaan yang nggak nyangka tuh, perusahaan besar tapi ternyata harus tutup, harus masalah keuangan, harus ada massive layoff dari karyawannya pada di PHK. Baru kemarin aja ya teman-teman lihat berita, ada sebuah supermarket, hypermarket lah ya, hypermarket yang besar yang tutup ya, karena ya itu efek dari pandemi juga tuh teman-teman. Gitu. Nah, maka dari itu credibility, kestabilan perusahaan penting. Ya. Ketemunya dari mana? Ya tadi, dari website pasti ada teman-teman untuk perusahaan yang besar ya, PT Perseroan Terbatas yang sudah terbuka, itu pasti laporan keuangan itu ada di websitenya masing-masing. Nah, teman-teman bisa cek gitu ya. Misalnya kalau di BCA ya tinggal buka www.bca.co.id, cari yang bagian laporan keuangan, nah nanti bisa lihat di situ gitu. Bagaimana labanya gimana, bertambahnya berapa, profitnya bagaimana gitu. Ada hutang yang bertambah banyak apa enggak, sehat enggak sih secara nggak langsung. Atau bisa lihat dari mana, dari saham, sekarang lagi baik banget tuh ya, saham. Nah, itu bisa dilihat juga ya, baik nggak trennya, naik terus, turun terus, apa bagaimana. Gitu. Ini dari sisi company profile, teman-teman, pertanyaannya ya sama, ya, align nggak dengan tipe perusahaan yang kamu mau. Ya.
Tentunya kita nggak mau masuk cuma bentar lalu kita kena layoff ya, kena keluar di PHK. Kondisi yang tidak ideal. Itu yang dari company profile, teman-teman. Ini informasi ini bisa ditemukan di publik, di social media. Nah, kita akan masuk ke lebih dalam. Setelah company profile, apa yang perlu kita cari tahu? Environment-nya. Nah, ini tidak semudah melihat di di sosial media gitu. Tapi kita bisa telisik lah lebih dalam lagi. Bagaimana caranya? Ya nanya ke orang-orang yang sudah bekerja di dalamnya. Bagaimana sih kerjanya di situ? Gitu. Atau ya beberapa ada yang memiliki sosial media yang bisa memberikan gambaran gitu di dalamnya seperti apa sih. Tapi mungkin nggak sedetail kalau nanya temen ya. Nah, saya ingin kenalkan juga buat teman-teman. Nanti ketika teman-teman dalam perusahaan itu masuk dalam sebuah perusahaan, saya notice juga beberapa teman-teman di sini juga sudah ada yang sudah bekerja juga, gitu ya. Maka teman-teman akan masuk ke dalam sebuah journey, perjalanan, mulai dari start di sini pertama apa sih dari rekrutmen gitu, sampai dengan offboarding itu perlu dilihat masing-masing stage ini. Dari rekrutmen dulu misalnya. Kalau tadi kita ketemu Kak Saras gitu ya, bagaimana nih? Wah, kita ngeliat, rekrutmen BCA ternyata, cantik ya kayak Kak Saras gitu ya. Orangnya semangat gitu. Nah, kayak kita juga bisa lihat juga prosesnya. Gimana? Rekrutmen BCA itu gimana sih? Prosesnya gimana? Apakah cukup jelas gitu? Apakah informasinya cukup clear disampaikan kepada peserta gitu? Atau ada kontak personnya nggak bisa dihubungin gitu, kalau misalnya ada apa-apa, ada emailnya lah at least gitu, yang bisa kita kontak kalau misalnya kita mau tanya. Itu kita bisa lihat dari situ. Platformnya kredibel apa enggak. Jangan-jangan mau bicara rekrutmen, emailnya aja masih @yahoo.com gitu ya, atau @gmail.com gitu. Ya itulah, kita perlu lihat itu gitu ya. Kemudian dari sisi onboarding juga, setelah kita masuk, ini adalah fase-fase krusial nih onboarding ya. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, maka fase onboarding ini adalah fase kenalan, penjajakan. Gitu. Saling kenal nih. Kita kenalan sama perusahaan juga mau kenalan sama kita. Gitu. Akan jauh lebih mudah apabila di tahap ini kita terus didampingi, ada support, ada buddy yang mendukung kita. Nah, ini penting buat teman-teman cari tahu. Gitu ya, at least kebutuhan dasar kita tuh terpenuhi, di mana kita alat kerja terpenuhi, laptop lah, mouse lah, bolpen lah itu disediakan apa enggak, dan juga ya kalau ada tempat untuk bertanya kalau kita bingung. Gitu. Beruntungnya ya di BCA juga ada contohnya gitu ya, ada program onboarding yang kita namakan Fly with BCA. Ya, itu ada step-stepnya di mana teman-teman pasti tidak akan merasa sendirian. Karena apa? Karena ada buddy di sana. Ada buddy, ada teman yang siap untuk membantu teman-teman untuk mengintegrasikan diri masuk ke dalam perusahaan ini. Sehingga kita sama-sama cocoklah dalam perusahaan ini. Nah, dari sisi development gimana? Ya, development ini akan tahapan lebih panjang. Setiap proses journey kita dalam perusahaan itu harus penuh dengan development. Apa aja sih yang di-develop misalnya ya bisa soft skill kita, bisa hard skill kita, gitu, macam-macam. Nah, tapi rupanya apa aja gitu. Bisa lewat training, ya training kan minimal setahun adalah sekali gitu ya training ya. Kemudian dari sisi apalagi selain training, coaching misalnya yang dilakukan sama atasan gitu. Coaching itu apa sih Kak? Coaching itu nanti kan kalau kita bekerja kita pasti punya target KPI. Gitu ya. KPI ini kita harus capai. Tapi untuk mencapai itu, alangkah baiknya ketika kita tidak sendirian. Kita ada sebuah proses, step-step di mana atasan membimbing kita untuk mencapai KPI, mencapai target tersebut. Nah, step-step itulah yang dinamakan coaching. Ya, dibantu kita. Ada masalah apa? Ada yang bisa dibantu oleh atasan kita. Nah, bagaimana kalau perusahaan yang nggak ada coaching, Kak? Gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin tidak semua perusahaan menerapkan itu, tapi kita nggak harus secara formal kok, secara informal pun bisa. Jadi teman-teman bisa minta nih ke atasannya gitu kan, Pak, Bu, saya ingin
minta feedback terhadap project saya yang kemarin ini, gimana yang menurut Bapak buat perkembangan diri. Itu bisa dilakukan teman-teman ya, inisiatif. Atau bisa juga lewat job enrichment, ya, job enlargement, pertambahan pekerjaan, bertambah kita pinter gitu ya, biar kita tahu kerjaan di tempat lain itu gimana. Gitu. Oke, sampai dengan offboarding ya, offboarding tidak bisa dipandang setengah mata juga ya, sebelah mata. Karena nggak kalah penting, karena apa? Ketika ya teman-teman bisa aja nanya gitu kan, lu pernah kerja di perusahaan itu ya? Gimana sih perusahaannya? Nah, ketika mengalami pengalaman offboarding yang jelek juga, teman-teman tersebut pasti akan memberikan testimoni yang kurang baik juga. So, dari semua step-step ini, ya, recruitment, onboarding, development, offboard, kita harus pastikan ada yang menemani, ada yang mendampingi, dan perusahaan memberikan perhatian terhadap hal-hal tersebut. Oke. Itu dari sisi environment ya. Tadi ya kita bicara company profile, environment lebih dalam lagi, kita harus cari tahu sebagai detektif lebih dalam lagi, tanya-tanya gitu ya. Atau beberapa platform sekarang di internet menyediakan itu malah ya, bagaimana kerja di perusahaan A gitu. Culture-nya gimana, teman-temannya gimana, bahkan ada yang bisa ngasih gajinya berapa gitu. Ya dunia sangat terbuka sekarang. Oke, teman-teman, yang ketiga, kita masuk yang ketiga adalah career path ya. Ini lebih dalam lagi, tapi bukan berarti tidak mungkin ditemukan, karena teman-teman juga bisa bertanya, cari tahunya gimana. Nah, untuk memulai saya pengen cari tahu dulu nih, karena ini kan career path ini kayak kegalauan kita bersama gitu ya, kita memiliki career path, pengen memiliki career path yang baik. Kalau tadi nomor 1 di chat box bilangnya ya pengembangannya harus jelas gitu, pengembangan karirnya harus jelas. Saya mau tanya buat teman-teman, pilih mana sih teman-teman? Mulai karir dari bawah atau mulai karir dari posisi yang tinggi? Nah, coba boleh ditulis di chat box ya teman-teman ya. Boleh ditulis di chat box. Pilih yang mana? Karir yang dari bawah atau dari posisi tinggi? Oke. Wih, ada yang semangat banget tuh ya. Tinggi. Nadanya pakai nada tinggi juga kayak tinggi. Oke, ada yang bilang dari bawah, dari tengah. Oke, anti mainstream. Michael Farrell. Oke, ada prefer dari bawah. Oke. Bawah biar tahu yang namanya proses. Nice sekali. Alasannya bagus. Karir dari bawah. Oh, rata-rata dari bawah. Oh, ada yang bilang dari posisi yang pantas. Ini good point juga. Oke, thank you. Sudah banyak sekali yang masuk. Saya pengen, nah inilah saat kita berdiskusi. Saya pengen tahu pendapat teman-teman nih. Ya. Yang saya akan ambil satu dari yang bilang mau mulai dari tinggi lah. Ini yang pertama kali jawab lah ya. Aurelia Tanika Indrawan. Oke, adakah di sini? Kalau boleh ada, boleh unmute dan boleh tampilkan video kalau berkenan. Teman-teman tim rekrutmen BCA juga bisa bantu mencari keberadaan Aurelia Tanika ini. Pengen bincang sejenak sama Aurelia. Adakah? Apakah ada? Apakah ada? Ingat tadi di depan Kak Saras ada menginfokan sesuatu. Oh, lagi di kantor. Oh, maaf. Oke, sedang di kantor ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu mohon maaf ya, kita nggak jadi sama Aurelia deh. Kita cari yang tinggi lagi ya. Tadi saya melihat ada si ini, Kiereina Putri Wijaya. Mohon maaf kalau pengucapannya salah. Kiereina Putri Wijaya. Iya, saya. Oke, ini panggilannya siapa? Kirei. Kirei. Oke, Kirei. Pagi, Kirei. Iya, pagi, Pak. Pengen tahu nih, kenapa alasannya ya, kamu mau mulainya dari posisi tinggi? Kalau menurut saya pribadi, kalau udah di posisi tinggi itu kayak udah posisi yang enak gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ke atas-atas lagi itu lebih gampang. Sedangkan kalau dari bawah itu kita kayak udah mulai itu start dari nol banget, baru kita kayak berjalan perlahan baru ke atas.
ke atasnya gitu loh. Maksudnya kalau dari tinggi itu Hmm. kayak lebih enak gitu karena kayak kita udah ada pegangan. Oke. Jadi basicnya udah dapat ya, udah tinggi nih, awalnya udah tinggi gitu. Jadi untuk naik lagi Iya, lebih gampang gitu ya, Kire. iya, mempermudah aja gitu. Oke, oke. Oke, thank you masukannya. Kok masukan? Thank you pendapatnya. Senang Iya, Kak. banget, Kire. Thank you ya, Kire. Iya, Kita Kak. mau cari satu lagi. Satu lagi yang bilang mulai dari bawah. Ini ada yang apa namanya? Seru nih karena ada yang bilang from zero to hero. Pengen tahu deh, ini ada Yunike Ambat ya, Yunike Ambat. Pengen ngobrol sama Yunike Ambat. Halo pagi Yunike, boleh kita bincang-bincang? Ya boleh raise hand ya, biar dibantu, biar bisa dicari sama panitia. Kalau ada boleh di unmute, kita bisa ngobrol-ngobrol. Lagi sambil masak. Oke. Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita cari lagi ya. Satu lagi, kita biar cepat lah ya, kita minta Rido Hayatullah. Rido Hayatullah. Ini kalau ini nggak berhasil juga nggak apa-apa ya, kita lanjut ke berikutnya aja. Rido Hayatullah. Ada Rido Hayatullah? Ada saya. Oke, Rido panggilannya betul? Iya, betul, Rido. Oke, Rido, gimana pendapat kamu gimana? Kenapa mau mulainya dari bawah? Kalau saya kan masih kuliah ya, jadi kalau saya mulai dari bawah itu kemungkinan bisa menunjang saya ke atas gitu. Jadi dari bawah pengalaman nanti nambah gitu, Kak. Oke, kamu berarti mau mencari pengalamannya ya, mau belajar dari bawahnya ya, Rido? Ya, betul. Oke, nice point. Thank you banget, Rido. Ya, sama-sama, Pendapatnya, Kak. iya udah sharing sama kita di sini. Rido sama Kire, thank you. Tadi udah kita dapat pandangan dari dua teman kita, satu mau mulai dari tinggi, satu mau mulai dari rendah. Jawabannya, kalau ditanya gitu ya, apa sih yang benar yang mana? Gitu. Mau mulai dari mana? Dari atas atau dari bawah? Jawabannya balik lagi. Ini. Your career, your choice. Terserah teman-teman mau mulai dari mana gitu. Tapi ya tentu ada plus minusnya. Kalau kita boleh lihat, kalau tadi Rido gitu bilangnya, kalau kita mulai dari rendah gitu, maka akan ada proses pembelajaran yang kita dapat. Pasti akan banyak sekali. Dan itu menjadi bekal kita buat next step-nya. Tapi ya, bear in mind, ya perlu diingat bahwa ya ada step-step itu. Ya, harus ada proses itu. Ya. Prosesnya pasti tidak mudah. Mungkin ada darah-darahnya juga. Tangis dan darah kalau orang bilang. Kalau tadi Kira bilang mau dari tinggi, karena alasannya basicnya sudah ada, jadi tinggal udah posisi tinggi udah enak gitu ya. Ya nggak salah juga, memang benar. Siapa sih yang nggak senang dalam posisi tinggi gitu kan? Saya juga mau posisi tinggi. Tapi nggak apa-apa. At least bekalnya udah kita punya dulu ya. Ini mungkin untuk Kiri dan teman-teman. Yang penting kita udah punya bekalnya dulu. Jangan sampai kita udah di posisi tinggi mulainya, tapi kita so-called kita belum punya pengalaman banyak, belum punya ilmu banyak, pada akhirnya ya gampang goyang di atasnya, bagaikan pohon yang akarnya belum kuat, percuma juga kita di atas. Ada angin kencang, kita langsung goyang. Gitu. Ya, tapi kalau akarnya kuat, nggak apa-apa. It's very good. Yeah. Oke. Thank you buat interaksinya, buat teman-teman tadi, Kira, Rido, dan teman-teman semua yang udah ngomong di chat box. Kita akan lihat di career path ini, saya mau share yang pertama adalah berkaitan sama tadi ya, beware of title, teman-teman. Ini lampu merah dulu. Lampu merah dulu, beware of title. Hati-hati teman-teman sama yang namanya title, judul gitu ya. CEO, Chief Executive Officer, Chief Technology Officer. Ada beberapa yang bilang lagi Chief Happiness Officer. Gitu. Macam-macam lah ya, title ada yang tinggi-tinggi. Kesannya tinggi. Pertanyaannya, benar nggak tinggi? Gitu. Perlu cek gitu ya. Kalau misalnya di perusahaan A menawarkan di dalamnya ada level 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kamu ditawarkan posisi level 5 gitu misalnya di perusahaan A. Tapi ada perusahaan B, sama 5 level juga. Nah, di perusahaan B kamu sebenarnya
di posisi level satunya perusahaan A, di perusahaan B itu di mana? Sejajar nggak di perusahaan B? Level 5 juga apa nggak? Apa jangan-jangan ternyata di level 3 gitu loh. Nah, jadi percuma kalau kamu punya title yang heboh, yang keren gitu, tapi pekerjaannya sama aja, banyak administrasinya, masih banyak pekerjaan rutinitas yang kamu kerjakan gitu. Padahal kalau level 5 CEO gitu misalnya kan harusnya kamu udah high level kan, strategi gitu. Tapi kalau kamu masih mengerjakan yang itu ya sama aja gitu kan, title-nya aja beken gitu kan. Jadi perlu hati-hati, pastikan title yang sesuai lah, yang memang sesuai dengan kapasitas Anda dan memang kemampuan Anda sudah dihargai dengan title tersebut. Nah, kaitannya apa sih? Yaitu karena policy-nya harus jelas. Ini berkaitan sama nomor 2 ya. Policy-nya clear dulu. Ketentuannya gimana? Level 1 sampai 5 itu apa sih? Job desk-nya apa? Pekerjaannya apa? Itu kan bisa kamu tanyakan gitu ke orangnya. Atau ketika kamu proses interview, kamu bisa tanyakan pekerjaannya apa sih kurang lebih. Nah, dan kalau misalnya mau naik level gitu ya, mau naik level dari level 1 ke 2, 2 ke 3, itu step-stepnya apa aja, tahapannya apa aja yang mesti dilakukan. Mesti ada training tertentu kah? Mesti ada dapat penilaiannya tertentu, misalnya berapa kali penilaian baru bisa naik. Nah, itu kan sebenarnya kurang lebih bisa kamu dapatkan gambarannya. Nah, itu terkait dengan policy yang clear. Nah, policy perusahaan yang sudah lebih established biasanya memiliki peraturan perusahaan. Nah, itu clear tuh di situ, jelas di ADART gitu ya. Ya mungkin nggak nyampe ADART, tapi peraturan perusahaan lah, sesuai undang-undang gitu. Ada peraturan perusahaan. Nah, itu yang secara tertulis nih kayaknya. Kalau yang lebih advance lagi, lebih tinggi lagi, ada yang namanya perjanjian kerja bersama atau singkatannya PKB. Nah, itu bagus karena apa? Ada perwakilan perusahaan, ada perwakilan karyawan. Nah, itu yang berdiskusi bersama menghasilkan sebuah ketentuan. Nah, ada itu sekali yang kerja bersama yang mengatur bagaimana proses kenaikan development-nya teman-teman itu gimana, cara menaikkan karirnya itu gimana. Itu perlu dilihat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah development opportunity. Terkait seperti itu ya. Karena kan kita mau develop nih. Mau develop, opportunity-nya sama apa enggak antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Melalui apa sih promosi itu? Ya melalui apa development itu? Bisa ada promosi, bisa ada rotasi, bisa ada coaching kayak tadi ya, job enlargement, enrichment, training dan lain-lain sebagainya. Nah, itu opsinya ada banyak, tapi pertanyaannya dan yang harus dipastikan bagaimana peluangnya itu. Kita mendapatkan peluang yang sama apa enggak sih? Dan dari ketiga hal ini, balik lagi teman-teman, it's your choice. Ya, nah, ini adalah pilihan teman-teman. Saya hanya bisa kasih tips gitu ya. Tapi statementnya adalah balik lagi, ini your choice. Kamu mau pilih yang seperti apa? Oke. Nah, ini yang di poin pertama kita. Oke. Setelah kita dapat jodohnya gitu ya, dapat jodohnya dari si online dating apps itu gitu. Nah, gimana cara membina relationship-nya? Gitu. Gimana cara membina relationship-nya? Nah, kita masuk ke Mentimeter lagi ya, boleh teman-teman ya, sebelum masuk ke ke topik kedua ini. Boleh kita masuk ke Mentimeter lagi, boleh dibantu teman-teman lagi. Ini kodenya bukan yang ini ya, kayaknya tadi ya ada berubah. Jangan diikutin kode yang ini. Jadi, ya, boleh dibantu teman-teman rekrutmen BCA. Oke. What is the good career path according to you? Oke. Masuknya kodenya masih sama ya, tadi 8699 5727. 8699 5727. Oke. What is a good career path according to you? Boleh ditulis aja, ini open-ended question, teman-teman. Boleh tulis kalimat, boleh tulis. Ya, kalau usah nulis novel juga, panjang banget gitu, Pak. Oke. Kita masih menunggu, sambil saya mau izin ambil minum dulu ya, sebentar, teman-teman.
career path according to you. Career path yang bagus itu seperti apa sih? Pengen tahu. Good development opportunity, terus berkembang dan memperoleh kemampuan yang baru. Good policy, oke, sama kayak tadi ya di atas. Punya jenjang karir yang jelas, opportunity yang menarik, lingkungan yang mendukung. Oke, kenaikan salary seiring berjalannya waktu. Oh, itu penting ya, karena nggak dipungkiri kita pasti butuh itu semua. Bisa kasih insight buat karyawan lewat berbagai development yang disediakan oleh perusahaan. Oke, development yang penting ya. Persaingan yang fair itu bagus sekali. Persaingan harus sehat. Jangan sampai kita karena ingin mencapai satu posisi jadi sikut-sikutan. Terus berkarya dan berkembang, self-development, kesempatan promosi dan jenjang karir yang jelas, serta lingkungan kerja yang mendukung. Nice, oke, thank you teman-teman. Kita buka 5 detik lagi ya, supaya kita bisa lanjut ke berikutnya. Ini bagus-bagus sekali jawabannya ya, jenjang karir yang jelas, lingkungan yang oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman partisipasinya. Ya. Kurang lebih yang saya tangkap di sini adalah jenjang karir yang jelas lah tadi ya, sama development opportunity-nya. Oke, very good teman-teman. Thank you. Ini sebenarnya kaitannya sama yang tadi ya, yang career path. Career path yang seperti apa yang menurut teman-teman bagus. Nah, tadi kita udah dapatkan, maka perlu jenjang karir yang jelas. Maka itu tadi udah ada tipsnya itu ya, tadi ada 3 tips yang jelas seperti apa, cari tahu. Dan kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu tips untuk ace your career. Ya. Bagaimana supaya karir kita bisa lebih unggul lagi, lebih bisa kayak ilustrasi di depan ini, bagaikan roket, ya teman-teman. Bagaikan roket, ya bisa naik terus ke atas. Oke. First thing first, sebelum itu, teman-teman, bear in mind, ya, terus adalah do your best dulu. Ini tanamkan di dalam pikiran kita semua, bahwa dalam semua aktivitas yang kita lakukan di kantor, kita harus berikan yang terbaik. Di kantor itu pasti ada yang namanya pekerjaan utama, dan ada juga pekerjaan tambahan ya, tanda kutip. Itu bagaikan kalau zaman dulu ya mungkin waktu sekolah itu dibilang ekstrakurikuler. Tapi kalau di kuliah tuh mungkin semacam UKM lah gitu ya. UKM gitu. Jadi ada tambahan-tambahan pekerjaan selain pekerjaan utama. Di dalam keduanya itu, teman-teman, kita harus berikan yang terbaik. Jangan cuma pilih salah satu aja. Karena apa? Karena semuanya pasti akan dinilai, akan dilihat. Kalau kita melakukan yang terbaik, memberikan buah yang baik juga, maka pasti akan dilihat kok sama atasan kita, sama teman-teman kita. Karena target kita sebenarnya adalah yang kiri. Pengennya adalah menjadi employee of the month. Sering-sering kan teman-teman kalau misalnya ke gerai fast food gitu ya, ada foto gitu, employee of the month gitu dipajang di situ ya. Bangga itu pasti ya, pasti bangga banget. Nah, itu juga teman-teman, tujuan kita adalah ingin jadi employee of the month. Tapi ya kalau nggak harus ada gitu kan, nggak semua perusahaan ngasih itu juga gitu kan, mau ngapain juga. Tapi ya at least jadilah employee of the month versi teman-teman sendiri, versi kamu. Gitu. Setelah kita udah tanamkan ini, do your best in every situation, every activity, every work, maka tips nomor 1 adalah charge your curiosity. Okay. Nih, yang namanya pekerjaan, kayak tadi kan kita udah dibilang ya, ada pekerjaan utama, ada pekerjaan tambahan. Kalau pekerjaan utama kamu udah menantang, sudah nggak monoton, penuh kreativitas lah di mana-mana. Gitu. Lucky you, teman-teman. Beruntunglah teman-teman, karena teman-teman bisa ngecas terus. Cas apa? Cas kreativitas, cas curiosity, rasa ingin tahu. Teman-teman pasti akan kecas terus. Karena apa? Karena untuk mencapai pekerjaan utama teman-teman pasti harus cari tahu sini, ke situ, ke sini, ke situ. Itu banyak banget. Nah, tapi kalau misalnya rutin bagaimana? At one point pasti akan jenuh. Ya. At one point pasti akan jenuh. Jadi
sudah tidak ada hal baru yang bisa kita pelajari lah, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana ngatasinya sih? Nah, pertama, macam-macam lah ya, ada misalnya minta proyek baru lah gitu. Saya mau dong Pak terlibat sama proyek yang itu gitu. Kenapa saya pengen coba challenge diri saya lah, saya pengen cari tahu gitu, kerjaan di sana tuh gimana. Bagaimana cara bikin sebuah sebuah ATM yang duitnya bisa keluar sendiri gitu misalnya. Sekali aja ada proyek gitu ya. Nah, atau bisa juga ikut kegiatan-kegiatan tambahan. Tadi di video depan gitu kan, diceritakan tuh di BCA misalnya ada Asia Lens, demen foto-foto, Asia Basketball, suka main basket, suka main futsal, suka kopi misalnya ya zaman sekarang, atau suka dance gitu. Ini yang suka dance sih lagi dibutuhkan nih. Kenapa? Karena di luar lagi panas banget. Jadi kalau bisa dance, jadi dance buat nurunin hujan. Jadi tarian hujan dong. Ya, nggak bercanda. Nah, wadah-wadah kreativitas seperti itu, ya, dan juga ada tadi dicontohnya juga BIA gitu ya, BCA Innovation Award gitu. Itu adalah ajang di mana kita harus mengasah kreativitas kita untuk memberikan improvement baru. Nah, ajang kreativitas seperti itu adalah tempat di mana kita bisa ngecas kita punya curiosity. Gitu. Rasa ingin tahu kita dicas di situ. Ya. Selain itu dari mana lagi? Banyak ya. Dari YouTube, dari Instagram, dari Twitter dan lain sebagainya itu banyak banget hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Coba challenge diri teman-teman. Misalnya satu hari minimal harus tahu 3 hal baru. Susah apa enggak? Gampang ya zaman sekarang ya. Udah ada Google. Cari aja 3 hal baru di Google, di news, di YouTube, di tips atau dan lain sebagainya. Bisa juga. Ya. Oke, itu Churchill Curiosity. Saya juga mau sharing di BCA itu ada ya tadi lah ya, yang dia itu di depan itu diceritakan, itu saya juga pernah ikut gitu dulu. Nah, waktu itu judulnya itu kita pengen mengotomasikan rekening koran. Rekening koran tahu nggak teman-teman? E-statement lah ya kalau sekarang. Sekarang udah elektronik. Kalau dulu kan masih banyak dicetak gitu. Waktu itu pengen coba dari cetak itu jadiin elektronik. Nah, saya kan di HR ya. Saya di Human Capital Management. Waktu itu saya masih di HR Business Partner. Nah, tahunya dari mana gitu? Proses dari transaksi yang ada di bank kemudian bisa diubah menjadi sebuah laporan, statement, dan kemudian di print out, jadi sebuah PDF, ataupun jadi print out, gitu, dikirimkan ke nasabah, itu prosesnya gimana? Kan nggak tahu saya. Gitu. Nah, dengan ada ajang ini, saya jadi mau nggak mau mencari tahu. Ya. Mencari tahu. Tanyalah ke unit itu, gitu kan. Prosesnya gimana ya Pak Sofan? Untuk memproduksi sebuah e-statement itu, memproduksi rekening koran itu. Saya jadi tahu gitu. Kemudian jadi cari tahu juga orang-orang yang terlibat itu siapa aja gitu. Nah, itu dia. Jadi prosesnya jadi tahu sehingga curiosity kita pun dicas juga di situ. Nggak cuma saya sama tim waktu itu. Salah satu tim saya yang ngebantu nyiapin slide ini. Ini jago banget memang. Ini bukan bikinan saya nih teman-teman. Oke. Ya, itu balik lagi, charge your curiosity ya teman-teman. Your choice nih teman-teman. Your career, your choice ya. Your choice. Mau kita stay pada pekerjaan kita yang harian aja, atau kita mau coba mengasah diri kita, mengasah rasa ingin tahu kita. Kita charge terus. It's your choice teman-teman. Yang kedua, oke, radiate resilience. Nah, radiate resilience. Nah, teman-teman dalam bekerja pasti akan ada yang namanya challenge. Ya. Challenge itu pasti ada. Tantangan pasti ada. Mau itu yang bosnya galak, gitu kan? Pekerjaannya susah dimengerti, arahannya berubah-ubah terus, gitu. Pasti ada. Semua setuju di sini? Saya yakin semuanya setuju lah. Yang sudah pernah bekerja pasti setuju. Itu good news dan bad news, teman-teman. Good news dan bad news.
Saya mulai dari bad news-nya dulu lah ya. Bad news, kenapa? Karena ini pasti akan dihadapi oleh semua orang. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Pasti. Ya, pasti. Tapi, apa namanya, di dalam perusahaan, atau tadi teman-teman yang belum bekerja sekalipun, itu pasti menghadapi. Nggak mungkin nggak. Good news-nya apa? Ada cara untuk melawan itu semua. Ya. Caranya apa, teman-teman? Resilience, kegigihan. Analoginya gini aja, teman-teman tahu bola pingpong? Saya lagi nggak ada bola pingpong di sini, tapi ya anggap aja ini bola pingpong. Bola pingpong, kalau teman-teman drop begitu aja ya, tuk gitu ke bawah, itu mantul apa nggak? Mantul ya, mantul. Tapi mantulnya pasti lebih pendek daripada tempat jatuhnya yang pertama di sini. Tapi kalau kita kasih force, kasih tekanan terhadap bola pingpong itu, kita banting ke bawah, apa yang terjadi? Mantulnya akan lebih tinggi lagi, ya. Mantulnya lebih tinggi lagi. Sama seperti itu juga analogi ya. Jadi ketika kita memiliki resilience yang tinggi, maka apa namanya, tekanan yang ada itu justru membuat kita menjadi semakin tinggi lagi. Kalau dilihat sebenarnya setiap kesulitan, setiap tantangan itu ada ininya kok, apa namanya, ada poin yang bisa kita ambil. Apa coba? Kalau bos galak, poinnya apa? Kita terbentuk, jadi kita punya mental yang tough, ya, mental yang tangguh. Kalau kita punya pekerjaan yang sulit misalnya, kita dilatih untuk punya critical thinking, sama analytical thinking yang baik. Atau misalnya kita punya bos yang arahannya suka berubah-ubah, itu bagus teman-teman. Kenapa? Karena kita dilatih untuk bisa menjadi agile terhadap perubahan yang ada. Gitu ya. Jadi sering dengar nih teman-teman, kalau gue resign dari ini kenapa? Bete gue, bosnya rese gitu. Nggak senang dikit resign, nggak senang dikit resign. Nah, saya mau ngasih pertanyaan aja buat teman-teman gitu, buat direnungkan. Is it the right decision? Karena tadi yang namanya challenge, tantangan pasti akan didapatkan dimanapun itu berada, nggak dalam kerjaan, mau kamu usaha, bisnis, dimanapun pasti akan ditemukan. Karena ini adalah hidup. Gitu. Kalau nggak ada tantangan lagi, ya kelarlah hidupnya kita. So, your choice, teman-teman, mau ngambil jalur cepat kalau kita temuin challenge, atau kita mau radiate resilience kita, memberikan yang terbaik supaya kita mantulnya lebih tinggi lagi. Oke. Kita masuk yang ketiga, sharpen your skill. Ini saya makan waktu terlalu lama, tapi nggak apa-apa. Senang sekali bisa ngobrol sama teman-teman. Nah, skill ini adalah sesuatu yang important, yang penting. These days ini, belakangan ini penting banget, karena skill bisa didapat di mana-mana. Di online course lah, di YouTube, atau di mana, nggak cuma ngasih teori juga, tapi ngasih, apa namanya, technical skill juga. Gitu. Jadi nggak cuma soft skill, apa namanya, hard skill-nya, teorinya, tapi cara melakukannya juga dikasih. Saya mau tanya, kita mau ada diskusi lagi buat teman-teman ya. Boleh siapkan chat box-nya teman-teman. Ya, boleh disiapkan chat box. Boleh ditulis di sana setuju atau tidak. Ya, setuju atau tidak. Skill tidak harus selalu berhubungan dengan pekerjaan. Ya. Oke, skill tidak harus selalu berhubungan dengan pekerjaan. Kalau jawab setuju, artinya benar, nggak harus selalu berhubungan ya. Oke, setuju, tidak setuju, tidak setuju. Ada yang uji baik banget. Oke. Sudah banyak ya, kurang lebih ada setuju, tidak setuju. Oke, saya mau panggil lagi teman-teman. Kita bisa ngobrol bareng lagi, pengen tahu pendapatnya dari yang, wah ini keren banget nih namanya. Muhammad Ivan Zamorano. Ya, yang jawab tidak setuju. Muhammad Ivan Zamorano, boleh mungkin di raise hand, biar bisa dibantu. Atau bisa langsung unmute aja. Selamat pagi.
Halo, Muhammad Ivan. Ada? Tidak ada ya? Oh, lagi di kantor. Oke, sorry. Tetap semangat ya yang ada di kantor ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga main bolanya tetap lancar ya, Zamorano. Ini malah internal jokes lagi ya. Nama pemain bola ya, Zamorano ya, zaman dulu ya. Nice. Oke, saya pengen ngobrol lagi sama Steffi Miranda. Coba ya, Steffi Miranda. Ada Steffi Miranda? Raise hand. Ada Steffi? Boleh langsung di-unmute kalau misalnya bisa. Kita mau ngobrol. Halo, selamat pagi Steffi. Ya, Oke, ada. Oke. Panggilannya siapa? Steffi, benar? Halo. Halo, Steffi. Pagi. halo. Dengar suara saya? Oke, kayaknya koneksinya kurang baik ya. Oke, thank you Steffi sudah muncul sebentar. Mungkin suatu waktu nanti kita bisa ngobrol lagi, tapi nggak apa-apa. Oke. Ya, boleh dibantu di mute lagi ya teman-teman. Thank you ya Steffi, muncul. Sayangnya koneksi kurang baik. Kita coba satu lagi ya. Kalau satu lagi nggak berhasil, kita lanjut aja ya. Kita mau ngobrol sama, Mikael Ferrell Quenardi. Mikael Ferrell Quenardi ya. Boleh? Halo. Oke. Selamat Pagi, panggilannya siapa ini? Ferrell. Ferrell. Oke, Ferrell. Thank you, Ferrell. Lagi di mana nih? Kenapa? Lagi ada di mana? Oh, lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Oke. Bagus. Stay home ya, stay home, stay safe. Oke. Iya. Ya, Ferrell, kenapa? Boleh tahu nggak kenapa menjawab setuju? Skill tidak harus selalu berhubungan dengan pekerjaan. Menurut saya skill itu nggak harus berhubungan dengan pekerjaan itu karena sometimes pekerjaan itu membutuhkan skill yang berbeda. Yang apa ya cara ngomongnya? Kayak setiap pekerjaan itu pasti memiliki kan tidak selalu berhubungan dengan skill, tapi sometimes skill yang berbeda dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Jadi menurut saya skill dalam pekerjaan itu nggak terlalu penting, tapi kalau misalnya udah punya basic dan mempunyai skill yang lain yang bisa mungkin membantu pekerjaan tersebut, itu bisa membantu banget. Oke. Thank you Ferrell. Jadi memang ya kadang-kadang kita butuh skill yang beda gitu ya, nggak harus lempeng A aja gitu ya. Oke, thank you Ferrell. Pendapatnya boleh kita bincang-bincang pagi hari ini. Ya, apa yang Ferrell bilang tadi, saya setuju ya. Jadi kadang-kadang kita dalam pekerjaan, misalnya saya di HR gitu ya, talent management. Tapi teman-teman saya waktu awal masuk gitu ya, masuk di BCA ini, saya dimasukkan ke dalam satu project disuruh belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang data analytics. Ya. Hubungannya apa gitu kan? Orang HR kan ngurusin orang gitu kan, manusia. Nah ini ngomongin data gitu, data kode-kode gitu, coding-coding lagi gitu kan. Ngerti apa enggak gitu. Kalau dilihat memang skillnya kok kayaknya nggak berhubungan gitu sama saya gitu kan di fungsi HR, fungsi human capital. Tapi nyatanya itu terpakai juga sekarang. Karena apa? Karena kita main nggak cuma ngurusin orang, nggak ngurusin tatap muka doang, tapi ada main data juga di belakangnya kan. Data itu penting, karena data itu komoditi yang penting banget sekarang.
Dengan adanya data, kita bisa mengambil insight-insight macam-macam. Nah, itu bisa dimanfaatkan. So, benar, teman-teman, apa yang dikatakan Velol. Thank you, Velol. Saya setuju. Skill itu bisa nggak harus berhubungan dengan pekerjaan, ya. Yang penting, kita harus tetap belajar. Dan tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus mengasah skill itu. Harus diasah terus. Karena kalau skill yang nggak diasah, maka akan stay begitu aja. Jadi nggak bertambah baik gitu ya, skill kita gitu loh. So balik lagi, your choice teman-teman ya. Mau cepat puas kita dengan skill yang kita dimiliki sekarang, nggak usah belajar hal yang baru, nggak usah diasah, atau kita mau terus menambah pelajaran hal baru dan kita terus mengasah skill yang kita miliki supaya suatu saat ketika dibutuhkan skill itu kita bisa pakai. 3 tips itu teman-teman ya, sharpen your skill, radiate resilience, sama charge your curiosity. Itu tips yang mau kita bagikan pada pagi hari ini untuk bisa ace your career. Oke. Nah, kalau masih ada waktu sedikit, saya ingin share sedikit juga tentang tempat saya bekerja di BCA. Ada teman-teman jadi lebih dari 5 menit. Ya, oke. Ini adalah hal-hal yang membuat saya memilih gitu ya, memilih dan terus bertahan di dalam BCA. Tadi saya sudah cerita tentang Fly with BCA. Ya, ini adalah program onboarding kita, di mana kita di dalam program ini pertama ditemani sama yang namanya buddy, dan juga ada quest khusus gitu ya, kayak main game gitu ya, kayak main game, task khusus di mana kita harus menyelesaikan task tersebut. Nah, itu seru banget gitu. Saya nggak dapat sih ini dulu ya pas saya masuk, cuman ya karena ini kan kita berkembang ya. Tapi saya ngelihat ini adalah senang banget kalau bisa ada program seperti ini, di mana kita bisa terus dibimbing dari awal. Dan di BCA juga yang sebelah kanan, kita menanamkan yang namanya team engagement. Karena ini yang orang-orang tekankan di BCA gitu ya, friendly environment-nya itu berasa banget. Ya, environment-nya friendly sekali. Karena apa ya? Karena tiap tahun pasti ada action yang kita lakukan dari proses team engagement ini. Kemudian ada lagi ajang-ajang untuk mengasah kita, inovasi kita, kritik kita, ini ya, ada BCA Innovation Award. Ada juga FinHacks. FinHacks itu di mana yang teman-teman IT gitu ya, ada bisa coding gitu. Dan ini seru juga, karena apa? Kalau yang nggak ngerti IT, itu bisa join juga. Karena nggak cuma sisi IT-nya doang, tapi ada sisi bisnisnya juga. Nah, kalau tadi saya ngomong-ngomong mungkin nggak dapat gambaran ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube Solusi BCA, teman-teman ya. Ini ada satu mini series yang namanya Rumah Biru. Teman-teman boleh nonton. Ini kalau saya sih seneng ya nontonnya ya, bisa sambil nemenin nonton. Tadi ada yang masak itu mungkin sambil boleh nemenin masak, gitu. Temenin makan siang juga bisa. Ini teman-teman kalau mau dapat gambaran gitu ya, kurang lebih di Rumah Biru, Rumah BCA itu seperti apa, nah, bisa coba cek di situ ya. Dan ada culture juga, ada semacam tagline gitu ya, tagline yang kita gaungkan di BCA. Ada One BCA pertama, sama ada juga senada ya, senantiasa di sisi Anda gitu. One BCA di mana kita, jadi tidak ada yang boleh mementingkan diri sendiri atas kepentingan perusahaan. Semua step yang kita ambil, kita harus sejalankan dengan perusahaan, punya tujuan. Karena kita punya satu goal, satu tujuan, satu jiwa, satu soul, dan satu kebahagiaan bersama, one joy. Dan di sebelah kanan ini juga serunya, kenapa? Karena kita sebagai anak-anak muda di sini, kita memiliki, ini senada ini ya, kepanjangan lainnya adalah setia, naungi, dan dampingi. Perhatikan di bagian naungi dan dampingi, teman-teman. Jadi, atasan-atasan kita itu juga diminta untuk menaungi kita dan mendampingi kita di setiap step-step kita. Kalau dilihat di yang atas ini ya, ini presdil kita ya, Pak Yahya, ada Wapresdil, Pak Swikto, dan Pak Arman. Ini mereka
dengan style mereka juga, dan juga mereka akan membimbing kita dan mendampingi kita, karena tidak dipungkiri kita ini masih butuh pengembangan, kita masih butuh diisi oleh value-value soft skill dari para senior kita. Gitu. Nah ini yang sangat baik sekali. Dan kemudian dari sisi CSR juga, karena saya juga orangnya suka sosial gitu ya, di BCA juga ada banyak sekali hal-hal seperti itu, dan yang salah satunya adalah ada 12 desa binaan bakti BCA di seluruh Indonesia nih, gitu, tersebar di Indonesia. Nah, ini desa yang dibina sama Yayasan Bakti BCA, dan senang banget lah punya perusahaan yang dimana kita bisa tahu bahwa kita nggak hanya kerja cari duit buat profit, tapi juga bisa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan dari yang tadi saya sudah bilang juga tentang Go Green, ya ada banyak sekali, ada 66 kantor yang memiliki konsep Go Green. Gitu. Ada juga panel surya di dalam gedung-gedung kita. Nah itulah yang membuat saya semakin betah. Itu sedikit sharing aja lah teman-teman ya. Ini karena ini sharing my choice gitu ya. Kalau your choice beda lagi ya teman-teman. So itu menutup ke perjumpaan kita siang hari ini. Sebelum kita masuk ke Q&A, jadi ingat tadi di depan kita udah bicara bagaimana mencari the right company, itu mirip seperti finding the right partner ya. Ya, pertama kita harus do your own research dulu. Apa aja yang di research? Company profile-nya ya, value-nya, culture-nya, credibility-nya, kemudian cek juga environment-nya, ya dalam journey-nya apakah didampingi terus di setiap journey, dan juga secara career path harus yang jelas, tidak terjebak dengan nama beken doang gitu ya, tapi policy-nya harus jelas, punya development opportunity yang equal. Kemudian setelah kita masuk ke dalam itu, kita juga terus berusaha mengembangkan karir kita melalui do your best in every work, charge your curiosity, radiate resilience, sama sharpen your skill selalu. Itu yang bisa saya bagikan buat teman-teman, tapi balik lagi, it's your career, it's your choice. Thank you, teman-teman. Oke, terima kasih loh Kak George. Ini informasinya benar-benar sangat berguna ya buat teman-teman ya, khususnya baik teman-teman yang baru nyari kerja atau teman-teman yang udah kerja gitu ya, bisa paham lagi lebih dalam gitu tentang karir yang cocok dengan kita, terus perusahaan nanti yang sesuai dengan kita itu seperti apa. Terus tadi juga Kak George sudah kasih banyak banget nih tips-tips buat teman-teman ya, supaya nanti teman-teman itu bisa jadi talent yang valuable, yang terdepan gitu ya, buat diri teman sendiri atau buat perusahaan tempat teman-teman bekerja juga gitu. Nah, ini Kak, kita udah banyak nih teman-teman yang penasaran dan nanya di kolom Q&A. Kita akan coba jawab satu-satu pertanyaan yang tadi berhubungan dengan materi yang udah dibawain sama Kak George. Mungkin kita mulai dari yang Yohana Cahyanti. Selamat pagi Kak George dan tim BCA. Terima kasih kesempatannya. Dalam era sekarang ini dari sudut pandang HR, apakah lebih memilih seseorang yang memiliki pengalaman kerja yang sedikit namun dirasa masih kompeten, atau seseorang yang sebelumnya memiliki pengalaman kerja di perusahaan besar, misalnya di KAP Big Four? Terima kasih Kak. Oke, dari Yohana Cahyanti ya. Oke, thank you Kak Saras. Dan Kak Yohana. Oke, dari sudut pandang HR ya, milih seorang pengalaman kerja sedikit atau masih kompeten, atau pengalaman kerja yang banyak. Jawabnya apa? Balik lagi ke pertanyaannya. Ke kebutuhannya gitu. Perusahaan mencari karyawan gitu kan. Makanya dibuka lowongan kerja, opportunity gitu. Tapi lowongan itu kan pasti menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, perusahaan lagi butuh yang mana nih? Lagi butuh yang experience atau lagi butuh yang fresh grad, yang pengalaman kerjanya lebih sedikit? Tergantung. Jadi ya, saya nggak bisa jawab langsung untuk Yohana. Tapi jawabannya adalah balik lagi. Tapi kalau ditanya buat Yohana sendiri baiknya seperti apa? Buat Yohana ya kumpulkanlah pengalaman kerja sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak pengalaman kamu, maka semakin banyak skill yang kamu miliki, yang terus diasah terus-menerus ya tadi ya. Tapi
dengan pengalaman-pengalaman tersebut, maka itu kan membantu Kak Saras dan tim rekrutmennya untuk ketika interview itu jadi semakin yakin lah gitu ya bahwa oke, Yohana adalah orang yang fit untuk bekerja di BCA gitu. Tapi kebutuhannya seperti apa nanti menyesuaikan lagi. Mungkin beda-beda ya. Ada di cabang A itu butuhnya yang fresh grade, tapi ada di divisi B yang membutuhkan experience. Nanti akan disesuaikan lagi. Jadi tim rekrutmen akan menyesuaikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Cukup menjawab mudah-mudahan. Semoga cukup menjawab ya Kak. Pokoknya intinya berarti kita harus cocokkan kualifikasi dari yang diminta sama perusahaan sama kualifikasi diri kita sendiri gitu ya Kak intinya ya. Jadi balik lagi ke teman-teman sendiri kira-kira cocoknya seperti apa gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak yang sangat menarik dari Graciela Amaris. Firstly, thank you so much for really insightful presentation, Pak George. Dipanggil Bapak nih. Saya ingin bertanya, dalam perusahaan besar yang memiliki banyak kantor cabang, bagaimana perusahaan tersebut mempertahankan work environment dan development opportunity yang sama untuk seluruh membernya, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang? Dan menurut Bapak, sebaiknya untuk awal karir lebih baik memulai di kantor pusat atau cabang? Terima kasih. Wah, ini menarik banget nih. Oke. Saya tangkap ya, berarti ada dua. Pertama, work environment dan opportunity yang sama di setiap cabang ya, maupun kantor pusat gitu ya, yang equal gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah mulai karir baiknya dari mana ya, dari kantor pusat atau cabang gitu ya. Oke. Thank you pertanyaannya, Graciela Amaris ya. Oke. Saya jawab dari yang pertama dulu. Benar, di perusahaan yang besar gitu ya, yang punya cabang di mana-mana seperti BCA ini menjadi tantangan. Pasti work environment di tempat A, apakah sama di tempat B, apakah sama di tempat C? Nah, pertanyaannya pasti banyak banget seperti itu kan ya. Oke. Tapi ini adalah sebuah usaha dari sebuah perusahaan di mana kalau itu sudah menjadi value, sudah menjadi culture, maka kita harus yakin juga bahwa value dan culture itu juga diterapkan di masing-masing unit kerja, baik itu di kantor pusat ataupun di cabang. Ya. Kenapa bisa yakin? Karena kita di tim HR, kita di BCA bukan HR lah ya, kita bilangnya Human Capital Management, kita mau memastikan bahwa your leader is your HR manager. Ya, penting nih teman-teman. Leader Anda, bos teman-teman, itu di cabang manapun atau di unit manapun, itu adalah HR manager teman-teman. Kenapa gitu Kak? Gitu. Simple. Ya jumlah orang human capital management-nya ada berapa gitu. Sementara karyawannya coba lihat ya ada berapa. BCA sekitar 20.000-an karyawan ya. Nggak akan mungkin kita bisa reach out ke masing-masing. So, your leader is your HR manager. Jadi kita di tim Human Capital Management BCA pun juga terus-menerus kita memberikan value, memberikan insight-insight untuk para leader di masing-masing unit dan masing-masing cabang, supaya mereka bisa menjadi corongnya untuk karyawan-karyawan di cabang tersebut. Gitu. Untuk memastikan work environment-nya juga tetap nyaman. Karena work environment itu dinilai, teman-teman. Kalau tadi ada tim engagement gitu kan. Tim engagement itu ada nilainya. Gitu. Gimana skornya? Kalau skornya rendah kan artinya, di unitnya Bapak, berarti orang-orangnya agak nggak engage ya Pak. Kenapa ya? Nah itu kan bisa ditanyain juga seperti itu ya. Kalau dari sisi development opportunity, simple aja. Kan kita juga balik lagi, kita kan punya data, punya macam-macam ya. Nah, kita bisa lihat, oh kenapa ya kok di cabang ini orang-orangnya kok pada nggak diajuin dikembangkan gitu ya, nggak diikutin training misalnya. Kenapa? Padahal kesempatannya ada. Kenapa cuma di cabang ini misalnya, atau di divisi ini yang orang-orangnya nggak dikasih training gitu misalnya. Nah itu kita bisa pantau. Tapi ya perlu diingat adalah your leader-nya dulu. Leader adalah HR manager kita pertama. Jadi kedua approach itu kita lakukan di BCA. Nah,
Kalau dari tadi ada pertanyaan juga, lebih baik masuknya dari mana? Dari kantor pusat apa di kantor cabang? Jawabannya, Sarah sudah tahu nih. Your career, your choice. Tergantung teman-teman sukanya kerjaannya seperti apa, gitu kan? Kayak tadi kan kita kan kayak cari jodoh gitu kan. Kita sukanya yang jodoh kayak apa gitu. Ya company kayak apa, kerjaannya kayak apa juga. Gitu. Teman-teman suka yang bertemu banyak orang, menjual sesuatu, mencapai target sesuatu bersama-sama, itu masuklah ke cabang sebagai sales, sebagai relationship officer gitu. Itu menjadi poin plus. Maksudnya jangan sampai ketika teman-teman adalah jiwanya jiwa relationship officer, tapi karena dibilang, lu masuk kantor pusat aja di bagian pengembangan, bagian konsep, katanya bagus di sana. Nah, tapi itu nggak sesuai sama diri teman-teman gitu loh. Teman-teman jiwanya adalah sales, relationship officer gitu misalnya. Nah, ya bermainlah di area teman-teman dulu. Bahwa nanti suatu saat teman-teman akan diputar ke sana misalnya ya, dari relationship officer nanti akan tadi kan ada development ya, development tuh bisa diputar tuh. Bisa diputar ke unit yang pengembangan misalnya di kantor pusat. Itu bisa, itu adalah bagian dari development teman-teman. Jadi balik lagi ya buat teman-teman ya, sesuaikan sama karakter kita seperti apa, tipenya seperti apa. Kita tahu dulu nih diri kita keunggulannya seperti apa. Baru kita cek dulu peluangnya ya adanya di mana. Gitu. Jangan asal masuk, nantinya malah nggak sama-sama nggak senang kita. Ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, thank you Kak George. Nah, ini untuk selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari Timothy Des Christian. Selamat siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah mendengarkan bagaimana pandangan suatu perusahaan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau boleh bertanya, dari BCA sendiri, harapannya talent yang akan bergabung seperti apa agar memenuhi ekspektasi perusahaan? Oke. Harapan talent yang masuk ke BCA ya. Oke, thank you. Tadi dari Timothy ya, tadi ya, Kak Saras ya. Iya, betul. Oke, dari Timothy. Thank you, Timothy, pertanyaannya. Nah, kalau di BCA sendiri, butuhnya seperti apa? Oke, ini menarik sekali. Ini harusnya Kak Saras bisa menjawab. Kak George lebih ahli ya, Kak. Oke, kalau pertama kan dilihat dulu dari tipe pekerjaannya ya. Kalau dari technical skill-nya, teman-teman bisa lihat di career.bca.co.id. Ya, di situ ada lowongan pekerjaannya. Teman-teman bisa lihat yang lagi dibuka yang apa. Misalnya lagi relationship officer, di situ ada tulisannya tuh kualifikasinya seperti apa. Atau misalnya yang kebutuhan di unit IT misalnya itu ada kebutuhannya seperti apa, di situ ada. Kalau bicara soft skill, ya soft skill, kita akan sangat meng-value teman-teman yang terus punya growth mindset pertama. Ya. Pikiran yang selalu berkembang. Karena apa? Karena dunia sekarang sangat agile, perubahan terjadi di mana-mana. Apalagi di pandemi ini ya, 1 tahun terakhir kita kena pandemi, ini perubahan sangat banyak sekali terjadi dan perubahan-perubahan itu terakselerasi, gitu. Jadi semakin cepat. Gitu. Nah, ketika kita memiliki growth mindset yang baik, maka mindset kita ya berkembang ke depannya. Oke, awal-awal saya ditempatin di di tempat yang nggak mengenakan gitu. Tapi kalau yang punya growth mindset, maka akan berpikir bahwa oke, berarti ini pengembangan buat saya. Gitu. Suatu saat kita akan bisa mendapatkan value dari tempat-tempat yang nggak enak. Asalkan kita radiate resilience. Nah, itu contohnya, satu ya, kita punya growth mindset yang baik, kemudian talent apa yang cocok sama BCA. Nah, tentunya karena tadi kita bicara growth mindset untuk yang berkembang gitu ya, karena kita ingin karyawan selalu berkembang. Berkembangnya dalam hal apa? Kayak tadi ya, bisa ikut Innovation Award, bisa ikut FinHacks, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai gitu ya, kita udah masuk terus kita udah konten, kita udah seneng aja gitu, masuk udah
ya nggak apa-apa lah, nggak usah naik, nggak usah promosi juga nggak apa-apa, gue di sini-sini aja sampai gue pensiun. Ya, baru umur 20 gitu, umur 30 masa ya iya nggak mau berkembang gitu kan sayang, peluangnya sangat banyak sekali. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ada satu value yang sangat penting di BCA, yaitu stay humble ya teman-teman ya. Di saat dimana kita millennials nih, saya Kak Saras juga selalu masuk golongan millennials sama kayak teman-teman yang ada di sini. Nah itu stereotip yang kita miliki lah ya, stereotip lah ya. Kadang-kadang kita dicap ini kok agak sombong ya gitu ya, agak agak nyeleneh gitu ya, aku mau-maunya sendiri, suka-suka sendiri gitu. Itu nggak salah, tapi benar yang namanya di BCA itu, kalau teman-teman lihat ya, Prestir, Pak Yahya, Pak Arman gitu ya, kalau ada di berita, lihat aja di berita. Itu mereka sangat humble sekali, dan itu menjadi contoh buat kita semua bahwa menjadi seorang karyawan dan bahkan ketika kita mencapai posisi tinggi sekalipun, humbleness itu sangat penting buat kita. Ya, itu kurang lebih mungkin yang bisa saya sampaikan dulu buat Timothy. Thank you. Semoga bisa menyesuaikan. Kalau menyesuaikan nanti bisa interview sama Kak Saras ya. Oke, thank you Kak George. Nah ini kita ke pertanyaan terakhir ya Kak, karena keterbatasan waktu juga. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang belum kejawab ya. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir dari Clara Valentine Febiola. Selamat siang Pak George dan tim BCA. Saya ingin bertanya saat ini, dalam sebuah pekerjaan dituntut untuk memiliki pengetahuan profesional sebagai fresh graduate, mungkin bisa memiliki pengetahuan profesional tersebut dengan mengambil adanya sertifikasi. Apakah adanya sertifikasi yang dimiliki oleh pelamar dapat menjadi poin lebih untuk dipertimbangkan oleh perusahaan, terutama oleh BCA? Terima kasih, Kak. Oke. Saya tadi sempat terdistract sedikit. Jadi ada pertanyaannya tuh lebih ke kalau sertifikasi itu mempengaruhi nggak gitu ya? Benar ya? Mas ya? Betul. Oke. Kalau kita punya sertifikasi itu mempengaruhi apa enggak ketika menentukan bisa masuk ke BCA apa enggak. Oke. Sertifikasi itu larinya kemana sih? Ke skill ya, teman-teman ya. Sertifikasi akan suatu skill yang diapresiasi dalam berupa sertifikasi itu. Dalam perusahaan mencari kandidat, pasti kita akan membutuhkan informasi-informasi bahwa kamu tuh punya skill apa aja. Dan kalau kamu punya sertifikat, artinya skill itu tervalidasi dalam sebuah hitam di atas putih gitu ya, yang diberikan sebuah lembaga tertentu. Maka pasti itu akan menjadi pertimbangan. Tapi yang lebih penting lagi daripada sekedar sertifikasi adalah pastikan juga lembaga yang memberikan sertifikasi itu merupakan lembaga yang valid gitu ya, bukan lembaga yang mungkin nggak dikenal gitu ya, PT maju mundur gitu misalnya, yang nggak kurang validitas gitu, validitasnya kurang terjamin. Jadi sertifikatnya perlu yang dari lembaga yang baik, yang terakreditasi, dan skillnya itu juga benar-benar dimiliki dan diasah terus. Karena nanti sertifikasinya udah 5 tahun yang lalu, sekarang udah lupa lagi gitu ya, udah nggak pernah dipakai lagi. Jadi skillnya diasah terus ya, dan supaya sertifikasi bisa terus valid, dan kalau bagus lagi, kalau bisa diperbaharui terus. Thank you. Jadi itu selain emang sertifikatnya gitu ya, tapi lebih ke skill-nya juga ya Kak, yang pastinya akan membantu di dunia kerja. Oke, nah ini terima kasih banyak nih Kak George atas informasinya buat teman-teman. Semoga informasi yang tadi sudah disampaikan itu dapat berguna ya buat teman-teman. Mungkin dari Kak George sendiri ada sepatah dua patah kata terakhir Kak untuk memberikan tips-tipsnya lagi ke teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembagian hadiah nih. Bagian hadiah yang ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu nih. Oke. Ya, terakhir lah ya buat teman-teman. Thank you yang udah join. Senang banget karena teman-teman excited dalam acara ini. Karena dengan teman-teman hadir di sini, ini adalah satu step yang baik juga buat teman-teman untuk bisa mengimprove diri sendiri, menambahkan knowledge baru, menambahkan skill baru, yang pada akhirnya bisa membantu teman-teman dalam usaha untuk
membaguskan karirnya teman-teman, yang menaikkan karirnya teman-teman ke arah yang lebih baik lagi. So, pertahankan apa yang sudah didapatkan hari ini, boleh di-share, yang good juga jangan lupa, yang baik-baik itu bisa di-share ya teman-teman ya. Yang baik-baik itu harus selalu untuk di-share. Kalau nggak di-share jadi baiknya buat diri kita sendiri aja. So, seperti itu, balik lagi, terakhir, ini karir teman-teman, your career, your choice. Teman-teman udah dapat tipsnya, tapi ini balik lagi ke semua choice-nya teman-teman sendiri. Ya, gitu aja. Oke, wah, thank you banget ya Kak George atas sharingnya. Semoga sekali lagi teman-teman informasinya bermanfaat buat teman-teman semua, baik yang lagi nyari kerja ataupun yang sekarang sudah di tempat kerja. Oke, terima kasih sekali lagi. Mungkin kami dari tim rekrutmen mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan sampai bertemu di acara Sapa Karir selanjutnya. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, thank you semua. Stay safe ya.